Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Dimanapun kalian berada, saya doakan agar teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat selalu, tetap dilindungi dalam naungan kasih Tuhan. Oke, kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah video ya. Video gimana apa fungsi dari keyboard pada board ya. Jadi saya akan menjelaskan dari Ctrl A sampai Ctrl Z secara lengkap dan mudah. Oke, kita langsung aja. Saya sudah menyiapkan file dokumennya yang akan kita pakai. Saya akan membuka dokumennya. Nah, oke teman-teman. Di sini saya akan memulai dari Ctrl A ya. Apa sih fungsi dari Ctrl A atau Select All? Select All. Nah, fungsi dari Ctrl A itu seleksi atau memilih semua data. Nah, kayak ini ya, Ctrl A. Nah, seperti ini. Semua datanya sudah terselect atau sudah terseleksi gitu. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, Ctrl B. Nah, Ctrl B itu atau bold berfungsi untuk menebalkan huruf yang terpilih. Contohnya, saya milih yang bagian ini ya, terus saya Ctrl B. Nah, dengan sendirinya langsung akan terbold hurufnya gitu. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, Ctrl C atau copy. Dia berfungsi untuk menyalin atau menggandakan data. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya langsung ini saya mengcopy. Nah, terus saya ini double kan, jadi dia menggandakan data atau menyalin gitu. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada Ctrl D. Ctrl D atau font itu berfungsi untuk memilih jenis huruf. Saya Ctrl D. Nah, di sini teman-teman bisa memilih huruf apa yang akan dipakai. Nah, misalkan ini. Terus saya oke. Atau bisa juga ini. Nah, langsung dengan sendirinya hurufnya berubah ya teman-teman. Kemudian ada Ctrl E. Ctrl E atau center itu berfungsi untuk perataan tengah. Nah, misalkan ini ya, saya blok terus saya Ctrl E. Nah, dengan sendirinya dia akan meratakan tengah gitu. Kemudian ada Ctrl Find. Nah, Ctrl Find ini teman-teman dia itu berfungsi untuk menemukan kalimat atau huruf yang ada pada teks kita ini. Misalkan saya cari tentang pendidikan ya. Saya Ctrl F atau Ctrl Find, saya cari pendidikan. Saya enter. Nah, ini ada pendidikan ini banyak sekali ya teman-teman, pendidikan. Dengan sendirinya akan terfind gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Ctrl G. Nah, Ctrl G ini atau go to pergi ke kita bisa memilih kita ingin pergi ke halaman berapa. Coba ya saya Ctrl G. Nah, kita ingin pergi ke halaman berapa pada dokumen kita ini. Misalkan saya pergi ke halaman 6. Langsung go to. Nah, ini dia langsung pergi ke halaman 6 bagian penutup. Halaman 6 teman-teman. Jadi kita nggak perlu nge-scroll lagi pakai mouse atau pakai apa untuk pergi ke halamannya. Langsung pakai Ctrl G aja. Oke. Kemudian ada Ctrl H teman-teman. Ctrl H atau Find and Replace itu temukan kalimat dan ganti. Misalkan saya cari Ctrl H ya, Ctrl H. Nah, ini kan kita yang di replace with ya. Di sini ini kan saya cari pendidikan kan. Pendidikan. Saya tulis saya ganti dengan didik. Didik. Nah, misalkan ini ya. Ini ya teman-teman. Langsung kita replace all. Oke. Nah, ini udah. Dengan sendirinya tadi yang dari kata pendidikan menjadi didik, teman-teman.
menjadi Didi. Nah, oke. Kemudian ada Ctrl I. Nah, Ctrl I itu untuk membuat tulisan miring ya. Ctrl I itu membuat tulisan miring. Contohnya ini, saya blok dulu semuanya, terus saya Ctrl I. Nah, tulisannya akan miring atau seperti ini teman-teman. Ada di ini, italic. Oke. Kemudian ada Ctrl J atau justify. Justify itu membuat rata kiri dan rata kanan seimbang. Misalkan ini kan udah saya blok, langsung Ctrl J. Nah, ini rata kiri dan rata kanan seimbang, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada Ctrl K. Kita Ctrl CTRL. Tar dulu. Iya. CTRL K. Nah, ini apa? Ctrl K atau hyperlink itu memasukkan alamat tautan. Titik. Nah, titik.com ya. google.com. Nah, ini ya teman-teman. Terus kita kasih di sini Mbak Google. Mbak Google. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ini apa? Kita memasukkan tautannya menuju Google gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada Ctrl L. Nah, Ctrl L atau left ini teman-teman membuat teks rata kiri. Saya blok ini, terus kita Ctrl L. Nah, ini rata kiri ya teman-teman. Kemudian ada Ctrl M. Itu menggeser penempatan paragraf ke kanan. Ctrl M. Nah, ini ke kanan semua itu, ke blok ke kanan. Ya, atau yang ini ya. Ctrl J terus ada Ctrl N. Kemudian ada Ctrl New atau Ctrl N. Itu kita membuat dokumen baru. Jadi pada keyboard ini teman-teman tekan CTRL-N. Nah, ini akan membuat dokumen baru. Gitu ya. Kita close. Kemudian ada Ctrl O. CTRL-O atau open. Kita langsung CTRL-O. Nah, dia ini mau open ya, membuka dokumen atau berkas. Kita tinggal cari dokumen di sini. Mana? Nah, ini kita buka ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ada Ctrl P lagi ya, teman-teman. Ctrl P itu atau print itu mencetak dokumen. Nah, karena saya tidak punya print ya, teman-teman. Jadi ini seperti ini ya. Mencetak dokumen seperti kita langsung klik CTRL P. Kemudian ada Ctrl key, teman-teman. CTRL key. Dia berfungsi menghapus peraturan yang telah dibuat. Nah, misalkan gini teman-teman. Saya mengatur spasi ya. Nah, ini saya kasih spasi gini ya teman-teman. Nah, saya akan Ctrl key untuk menghapus pengaturan yang barusan saya buat tadi. Langsung Ctrl key. Nah, kembali ke semula teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada Ctrl save. Nah, Ctrl save ini kita menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Kemudian ada Ctrl T. Nah, Ctrl T ini seperti ini. Nah, dia itu fungsinya itu menggeser tabulasi bawah ke kanan. Seperti teman-teman. Kemudian ada Ctrl U ini atau underline itu membuat garis bawah ya. Nah, saya blok ini terus saya Ctrl U. Nah, ini dia akan buat garis bawah pada teks yang kita sudah blok. Kemudian ada Ctrl V. Ctrl V itu paste. Yaitu dia berfungsi
seperti ini ya teman-teman. Misalkan saya ambil latar belakang, saya copy, terus nanti saya paste di bawah, langsung Ctrl V. Nah, seperti teman-teman. Jadi dia ini berfungsi untuk menempel salinan yang sudah kita buat. Kemudian ada Ctrl W. Ctrl W ini atau close itu fungsinya keluar dari berkas atau dokumen yang sedang saya buat sekarang. Kita langsung Ctrl W, CTRL W. Nah, kita ingin keluar atau enggak gitu, tapi itu jangan keluar dulu ya. Seperti itu. Kita atau bisa pakai X ini dash juga bisa pakai Ctrl W. Kemudian ada Ctrl X teman-teman. Ctrl X itu apa? Untuk cut atau potong seperti itu, atau potong. Ctrl X. Misalkan saya copy ini ya, lalu saya Ctrl X. Nah, itu akan memotong file atau memotong kalimat yang ada pada Word kita ini, pada dokumen kita ini. Kemudian yang terakhir itu ada Ctrl Z dan Ctrl Y. Nah, Ctrl Z ini, misalkan saya hapus ini ya teman-teman. Nah, saya hapus ini. Kemudian Ctrl Z itu membatalkan perintah sebelumnya. Jadi saya membatalkan, saya Ctrl Z. Nah, dia kembali semula. Nah, kemudian ada Ctrl Y juga atau redo, mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Nah, saya Ctrl Y lagi, hilang lagi nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Ctrl Z dan Ctrl Y itu mereka sepaket ya. Membatalkan Ctrl Z membatalkan perintah sebelumnya, sedangkan Ctrl Y mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Oke teman-teman, seperti itu dulu. Sekian dulu video dari saya, tutorial apa sih fungsi dari keyboard dari A sampai Z pada Word gitu. Oke, jangan lupa teman-teman like, subscribe, aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa melihat update video-video terbaru dari saya.